Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok tua dan saya akan memperkenalkan kelompok tua, yaitu kelompok tua akan mempresentasikan tentang relasi filsafat dan filsafat bahasa. Sebelum saya mempresentasikan, saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Saja, nama saya Muhammad Fakri Hadi dengan 12108110040, dan rekan saya itu ada Badatul Nikoyah dan Dina Fitri Alia. Langsung saja untuk pengertian filsafat ya. Filsafat secara etimologi itu merupakan sebuah bahasa yang asal usulnya diambil dari bahasa Arab, yakni falsafah, yang notabene beberapa aslinya diadopsi oleh bahasa dari Yunani, yaitu filosofia. Kata filosofia ini terdiri dari dua inti, yaitu kata yakni filen yang mempunyai arti cinta. Dalam hal cinta ini didefinisikan seluas-luasnya, yaitu cinta yang berkaitan dengan rasa ingin, seperti rasa ingin tahu, rasa ingin belajar ataupun apa itu yang dinamakan philos. Cinta yang dinamakan philos itu seperti itu. Dan kedua itu, sedangkan sophia memiliki makna kebijaksanaan, kearifan cinta atau rasa ingin terhadap sebuah kebijaksanaan. Jadi untuk sophia itu maknanya tersendiri kebijaksanaan, kearifan atau pengetahuan, sehingga secara harfiah filsafat itu memiliki rasa cinta dan rasa ingin terhadap sebuah kebijaksanaan, supaya menyelesaikan masalah itu dengan kebijaksanaan, dan rasa ingin tahu untuk belajar ataupun untuk menyelesaikan suatu masalah itu dengan cara yang kebijaksanaan. Nah, untuk pengertian filsafat seperti itu. Mungkin dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai pengertian dari filsafat bahasa. Jika dilihat dari fungsi dasarnya, bahasa merupakan sebuah alat komunikasi dan alat berinteraksi antar manusia. Secara teoritis, bahasa merupakan sebuah sistem lambang yang saling menghubungkan dunia makna dengan dunia bunyi yang berkaitan erat dengan dunia pragmatik. Jika bahasa disebut sebagai sebuah sistem, maka sistem tersebut akan memiliki subsistem. Di dalam bahasa, subsistem tersebut dibagi ke dalam 3 subsistem, yaitu subsistem fonologi, subsistem leksikon, dan subsistem gramatikal. Ketiga subsistem tersebut terkait dengan subsistem pragmatik, di mana bahasa itu memiliki konteks tergantung dengan bagaimana bahasa tersebut digunakan. Bahasa itu memiliki komponen makna, yang dimana komponennya memiliki konsep dan ide yang dibentuk dari pemikiran manusia. Ide dan konsep makna tersebut memiliki sifat abstrak dan tidak bisa diamati secara empiris. Tetapi, konsep dan ide tersebut dapat dikeluarkan melalui alat ucap manusia dan dikeluarkan melalui bunyi yang merupakan realisasi fisik yang dari dunia makna, atau setelah melalui sistem bahasa yang bersifat konkret, sehingga dapat dianalisis secara empiris. Dalam subsistem gramatikal, ada 2 komponen utama yang meliputi, yakni morfologi dan sintaksis. Subsistem atau komponen morfologi merupakan komponen dalam sebuah bahasa, di mana ia memiliki fungsi sebagai pengolah komponen leksikon menjadi sebuah kata, yang dimana kata tersebut memiliki sifat gramatikal, dan subsistem sintaksis merupakan komponen yang bertugas mengolah kata yang sudah disusun oleh morfologi menjadi satu kesatuan yang lebih kompleks, seperti diubah menjadi sebuah frasa, klausa, dan kalimat. Satuan-satuan yang telah terbentuk secara sintaks ini akan diolah oleh subsistem fonologi dan dikeluarkan melalui sebuah bunyi yang dikeluarkan melalui alat ucap manusia dan dikonversi menjadi sebuah bunyi yang pada akhirnya akan diterima oleh sistem pendengaran sebagai sebuah ujaran. Ujaran-ujaran yang muncul di alat ucap manusia tersebut akan memiliki makna. Makna yang muncul itu akan dimengerti oleh pendengar ketika ujaran tersebut memiliki konteks yang jelas, sehingga sebuah bahasa tidak hanya sampai pada subsistem fonologi saja,
tetapi lebih kompleks lagi sampai kepada pragmatik. Sebagai contoh, ketika ada ujaran, sudah pukul 9 malam. Jika dijelaskan hanya menggunakan subsistem gramatikal saja, maka makna yang muncul adalah menyatakan mengenai waktu saja. Tetapi, jika diujarkan oleh seorang ibu kepada anaknya yang masih berusia 7 tahun, artinya ujaran tersebut memiliki makna bahwa ibu tersebut menyuruh anaknya untuk tidur karena sudah larut malam. Ujaran dalam sebuah bahasa memang dapat dimaknai tergantung dengan konteks yang ada. Sehingga ketika mengartikan atau memaknai sebuah ujaran dalam sebuah bahasa itu memang sangat luas. Dalam kajian ilmu bahasa atau linguistik yang bersifat struktural, bahasa didefinisikan sebagai sebuah sistem lambang bunyi yang memiliki sifat arbitrer. Sedangkan dalam kajian ilmu bahasa yang bersifat fungsional menyebutkan bahwa bahasa merupakan sebuah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi dan berinteraksi. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa bahasa dalam kajian filsafat dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang bersifat abstrak dan empiris. Mengapa sebuah bahasa dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang abstrak? Tentu pernyataan ini didasari dari definisi bahwa bahasa yang disebut sebagai bentuk yang arbitrer atau mana suka. Setiap penutur bahasa di dunia memiliki bahasa untuk mendeskripsikan sebuah objek, yang tentu saja jika kita telah tidak ada hubungan antara bunyi, struktur kata, dan bentuk katanya dengan objek yang dijadikan lambang kata tersebut. Hal ini dalam filsafat dianggap sebagai sebuah keabstrakan dari bahasa itu sendiri. Di sisi lain, bahasa dianggap sebagai sesuatu yang bersifat empiris dengan adanya bukti-bukti ilmiah yang konkret dalam mendeskripsikan bahasa secara keilmuan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Wardatun Nikoyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wardatun Nikoyah. Saya akan klarifikasi kenapa saya tidak menitip gorengan kepada Dina. Saya bukannya marah kepada Rina, tapi saya sudah nitip beli gorengan di Ian. Mohon maaf sekali lagi kepada Rina selaku pihak yang telah dirugikan, selaku pihak yang telah terfitnah dan terpojokkan. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang relasi filsafat dan filsafat bahasa. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa secara fungsional, bahasa merupakan sebuah alat yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia lainnya. Nah, dengan bahasa ini, manusia dapat mengkomunikasikan ide dan gagasannya sehingga ide dan pemikirannya akan diketahui oleh orang banyak. Kemudian, jika ditinjau lebih dalam lagi, ternyata bahasa merupakan salah satu aspek yang penting dalam kehidupan manusia. Dengan bahasa, perubahan pada kehidupan manusia pun dapat berubah dari segi budaya, perekonomian, bahkan secara sosial kehidupan manusia pun tergantung pada penggunaan bahasa. Dan demikian, siapapun orangnya, maka mereka akan selalu berkutat dan melakukan relasi dengan bahasa. Begitupun dengan filsuf, sehingga bahasa dan filsafat akan memiliki kaitan yang erat karena pemikiran dan ide yang muncul pada zaman filsafar kuno. Sampai sekarang pun semua ide dan pemikirannya akan disampaikan dan digambarkan melalui bahasa. Nah, fakta-fakta telah menunjukkan bahwa pemikiran dan perenungan filsuf mengenai sebuah ide akan selalu dilakukan dengan menggunakan bahasa, sehingga bagaimanapun alat komunikasi yang baik sebagai pembagi informasi adalah bahasa. Suatu sistem filsafat sebenarnya dalam arti tertentu dapat dipandang sebagai sebuah bahasa, dan perenungan kefilsafatan dapat dipandang sebagai suatu upaya penyusunan bahasa tersebut. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan tadi, maka bahasa dan filsafat memiliki hubungan dan relasi yang sangat erat. Bahkan hubungan antara filsafat dan bahasa merupakan sebuah hubungan yang
kausalitas, sebab akibat, yang kehadirannya tidak dapat kita tolak. Bagi para filsuf, bahasa dianggap sebagai sahabatnya dalam setiap kegiatan filsafatnya dan tidak akan terpisahkan oleh apapun, sehingga lambat laun bahasa menjadi sebuah objek perenungan yang menarik bagi para filsafat dan menjadi bahan penelitian dunia filsafat. Keterkaitan tersebut dapat terlihat dari bukti-bukti pemikiran filsafat yang dituangkan dalam bentuk pola-pola kebahasaan dan kesusastraan. Nah, berdasarkan pemaparan yang telah saya sampaikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keilmuan bahasa apabila dilihat dari perspektif filsafat adalah sebuah keilmuan yang berupaya menemukan aturan atau dasar sebuah hubungan, yaitu kata yang diarahkan sebagai tanda dengan perspektif manusia sebagai individu yang satu memakai wujud yang dimaknai oleh kata tersebut atau yang ditandainya. Oleh karena itu, kadang-kadang aturan dan dasar ini dapat dikatakan sebagai sebuah yang universal atau kadang-kadang dikatakan sebagai suatu yang tidak universal atau tetap. Segala hal tersebut bergantung kepada substansi tanda tersebut pada saat dikeluarkan. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator.